Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rahadi Firmansyah. Di sini saya akan mempresentasikan dasar manajemen dan bertemakan kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Dan saya di sini akan menjelaskan kepemimpinan dari awal. Oke, langsung dimulai saja. Dari pertama adalah latar belakangnya dulu. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam hidup, manusia selalu berinteraksi dengan sesama, serta lingkungan manusia hidup berkelompok, baik dalam kelompok besar maupun kelompok kecil. Hidup dalam kelompok tentulah tidak mudah. Untuk menciptakan kondisi kehidupan yang harmonis, anggota kelompok haruslah saling menghormati dan menghargai. Keteraturan hidup perlu selalu dijaga. Hidup yang teratur adalah impian setiap insan. Menciptakan dan menjaga kehidupan yang harmonis adalah tugas manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling tinggi dibanding makhluk Tuhan lain. Manusia dianugerahi kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan kelebihan itulah manusia seharusnya mampu mengelola lingkungan dengan baik. Tidak hanya lingkungan yang perlu dikelola dengan baik, kehidupan sosial kemanusiaan pun perlu dikelola dengan baik. Untuk itulah dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berjiwa kepemimpinan paling tidak untuk memimpin dirinya sendiri. Dengan berjiwa kepemimpinan, manusia akan dapat mengelola diri, kelompok, dan lingkungan dengan baik, khususnya dalam penanggulangan masalah yang relatif pelik dan sulit. Disinilah dituang kearifan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan agar masalah dapat terselesaikan dengan baik. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan pihak lainnya. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan pihak lainnya. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan. Memahami teori-teori kepemimpinan sangat besar artinya untuk mengkaji sejauh mana kepemimpinan dalam suatu organisasi telah dapat dilaksanakan secara efektif serta menunjang kepada produktivitas organisasi secara keseluruhan. Dalam karya tulis ini akan dibahas tentang teori dan gaya kepemimpinan. Teori kepemimpinan sifat. Analisis ilmiah tentang kepemimpinan berangkat dari pemusatan pemerhatian pemimpin itu sendiri. Teori sifat berkembang pertama kali di Yunani dan Romawi yang beranggapan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan. Yang kemudian teori ini dikenal dengan The Great Math Theory. Dalam perkembangannya, teori ini mendapat
terdapat pengaruh dari aliran perilaku pemikir psikologi yang berpandangan bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak seharusnya dilakukan, akan tetapi juga dapat diciptakan melalui pendidikan dan pengalaman. Sifat-sifat itu antara lain sifat fisik, mental, dan kepribadian. Kate Davis memutuskan 4 sifat umum yang mempengaruhi terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi. Dari keempat itu, yang pertama adalah kecerdasan. Berdasarkan hasil penelitian, pemimpin yang mempunyai kecerdasan yang tinggi di atas kecerdasan rata-rata dari pengikutnya atau mempunyai kesempatan berhasil yang melebihi tinggi pula, karena pemimpin pada umumnya memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibanding dengan pengikutnya. Yang kedua, kedewasaan dan keluasan hubungan sosial. Umumnya, di dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan internal maupun eksternal, seseorang pemimpin yang berhasil mempunyai emosi yang matang dan stabil. Hal ini membuat pemimpin tidak mudah panik dan goyah dalam mempertahankan pendirian yang diyakini sebenarnya. Yang ketiga adalah motivasi diri dan dorongan berprestasi. Seorang pemimpin yang berhasil umumnya memiliki motivasi diri yang tinggi serta dorongan untuk berprestasi. Dorongan yang kuat ini kemudian tercermin pada kinerja yang optimal, efektif, dan efisien. Teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Berdasarkan penelitian, perilaku seorang pemimpin yang berdasarkan teori ini memiliki kecenderungan ke arah dua hal. Yang pertama, yang disebut dengan konsiderasi, yang cenderung seorang pemimpin yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan. Contoh, gejala yang ada dalam hal ini seperti membela bawahan, memberi masukan kepada bawahan, dan bersedia berkonsultasi dengan bawahan. Yang kedua, disebut struktur inisiasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang memberikan batasan kepada bawahan. Contoh yang dapat dilihat, bawahan mendapat instruksi dalam pelaksanaan tugas, kapan, bagaimana pekerjaan dilakukan, dan hasil yang akan dicapai. Jadi, berdasarkan teori ini, seorang pemimpin yang baik adalah bagaimana seorang pemimpin yang memiliki perhatian yang tinggi kepada bawahan dan terhadap hasil yang tinggi pula. Teori kewibawaan pemimpin. Kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan. Sebab dengan faktor itu, seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku yang baik secara perorang maupun kelompok, sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Teori kepemimpinan situasi. Seorang pemimpin harus pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahan. Teori kelompok. Agar tujuan kelompok organisasi dapat tercapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dan pengikutnya. Menurut Hersey dan Blanchard dalam bukunya berjudul Ludlow dan Penton tahun 1996, masing-masing gaya kepemimpinan ini hanya memadai dalam situasi yang tepat, meskipun disadari bahwa setiap orang memiliki gaya yang disukainya sendiri dan sering merasa sulit
untuk mengubahnya meskipun perlu. Banyak studi yang sudah dilakukan untuk melihat gaya kepemimpinan seseorang. Salah satunya yang terkenal adalah yang ditemukan oleh Bernhard, yang mengemukakan 4 gaya yang dari sebuah kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini dipengaruhi oleh bagaimana cara seorang pemimpin memberikan perintah, dan sisi lain adalah cara mereka membantu bawah. Keempat gaya tersebut adalah yang pertama, directing. Gaya tepat apabila kita dihadapkan dengan tugas yang rumit dan staf kita belum memiliki pengalaman dan memotivasi untuk mengerjakan tugas tersebut, atau apabila Anda berada di bawah tekanan waktu penyelesaian. Kita menjelaskan apa yang perlu dan apa yang harus dikerjakan. Dalam situasi demikian, biasanya terjadi over communicating atau penjelasan berlebihan yang dapat menimbulkan kebingungan dan membuang waktu. Dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin memberikan aturan-aturan dan proses yang detail kepada bawahan. Pelaksanaan di lapangan harus menyesuaikan dengan detail yang harus dikerjakan. Yang kedua, yaitu coaching. Pemimpin tidak hanya memberikan detail proses dan aturan kepada bawahan, tapi juga menjelaskan mengapa sebuah keputusan itu diambil, mendukung proses pengembangannya, dan juga menerima berbagai masukan dari bawahannya. Gaya yang tepat apabila staf kita telah lebih termotivasi dan berpengalaman dalam menghadapi suatu tugas. Di sini, kita perlu memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengerti tentang tugasnya, dengan meluangkan waktu membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan mereka. Yang ketiga, yaitu supporting. Supporting adalah sebuah gaya di mana pemimpin memfasilitasi. Memfasilitasi dan membantu upaya bawahannya dalam melakukan tugas. Dalam hal ini, pemimpin tidak memberikan arahan secara detail, tetapi tanggung jawab dan proses pengambilan keputusan dibagi bersama dengan bawahan. Gaya ini berhasil apabila karyawan telah mengenal teknik-teknik yang dituntut dan telah mengembangkannya hubungan yang lebih dekat dengan pemimpin. Dalam hal ini, kita perlu meluangkan waktu untuk berbincang-bincang, untuk lebih melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan kerja, serta mendengarkan saran-saran mereka mengenai pengikatan kinerja. Lalu yang keempat, delegating. Sebuah gaya di mana seorang pemimpin mendelegasikan seluruh wewenang dan tanggung jawabnya kepada bawahan. Gaya delegating
akan berjalan baik apabila staf kita sebelumnya telah paham dan efisien dalam pekerjaan, sehingga kita dapat melepas mereka menjalankan tugas atau pekerjaan itu atas kemampuan dan inisiatifnya sendiri. Keempat gaya ini tentu saja mempunyai kelemahan dan kelebihan, serta sangat tergantung dari lingkungan di mana seorang pemimpin berada dan juga kesiapan dari bawahannya. Maka kemudian timbul apa yang disebut sebagai situational leadership. Situational leadership mengindikasikan bagaimana seorang pemimpin harus menyesuaikan keadaan dari orang-orang yang dipimpinnya. Di tengah-tengah dinamika organisasi yang antara lain diindikasikan oleh adanya perilaku staf atau individu yang berbeda-beda. Maka untuk mencapai efektivitas organisasi, penerapan keempat gaya kepemimpinan di atas perlu disesuaikan dengan tuntutan keadaan. Inilah yang dimaksud dengan situational leadership. Sebagaimana telah disinggung di atas, yang perlu diperhatikan adalah bahwa untuk dapat mengembangkan gaya kepemimpinan situasional ini, seseorang perlu memiliki kemampuan khusus, yaitu kemampuan analisis, analytical skills, yaitu kemampuan untuk menilai tingkat pengalaman dan motivasi bawahan dalam melaksanakan tugas. Kemampuan untuk flexibility atau adaptability skill, yaitu kemampuan untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang paling tepat berdasarkan analisa terhadap situasi. Kemampuan berkomunikasi, communication skill, yakni kemampuan untuk menjelaskan kepada bawahan tentang perubahan gaya kepemimpinan yang kita terapkan. Jika saja Indonesia memiliki kepemimpinan yang sangat tangguh, tentu akan menjadi luar biasa, karena jatuh bangun kita tergantung pada pemimpin. Pengikut pemimpin. Jika pemimpin sudah tidak bisa memimpin dengan baik, cirinya adalah pengikut tidak mau lagi mengikuti. Oleh karena itu, kualitas kita tergantung. Jika saja Indonesia memiliki pemimpin yang sangat tangguh, tentu akan menjadi sangat luar biasa. Karena jatuh bangun kita tergantung pada pemimpin. Pemimpin memimpin, pengikut mengikuti. Jika pemimpin sudah tidak bisa memimpin dengan baik, cirinya adalah pengikut tidak mau lagi mengikuti. Oleh karena itu, kualitas kita tergantung kualitas pemimpin kita. Makin kuat yang memimpin, maka makin kuat pula yang dipimpin. Rahasia utama
Kepemimpinan adalah kekuatan terbesar seorang pemimpin, bukan dari kekuasaannya, bukan kecerdasannya, tapi dari kekuatan pribadinya. Maka, jika ingin menjadi pemimpin yang baik, jangan pikirkan orang lain. Pikirkan diri sendiri dulu. Tidak akan bisa bangunan akan bagus, kokoh, megah karena ada pondasinya. Maka sibuk memikirkan membangun umat, membangun masyarakat, merubah dunia akan menjadi omong kosong jika tidak diawali dengan diri sendiri. Merubah orang lain tanpa merubah diri sendiri adalah mimpi mengendalikan orang lain tanpa mengendalikan diri sendiri. Merenungkan kembali arti kepemimpinan, sering diartikan kepemimpinan adalah jabatan formal yang mematuhi untuk mendapat fasilitas dan pelayanan dari konsisten yang seharusnya dilayani. Meskipun banyak di antara pemimpin yang ketika dilantik mengatakan bahwa jabatan adalah sebuah amanah, namun dalam kenyataannya sedikit sekali, atau bisa dikatakan hampir tidak ada pemimpin yang sungguh-sungguh menerapkan kepemimpinan dari hati, yaitu kepemimpinan yang melayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakter dari kepemimpinan. Yang pertama adalah hati yang melayani. Kepemimpinan yang melayani dimulai dari dalam diri kita. Kepemimpinan menuntut suatu transformasi dari dalam hati dan perubahan karakter. Kepemimpinan yang melayani dimulai dari dalam dan kemudian bergerak keluar untuk melayani mereka yang dipimpinnya. Disinilah pentingnya karakter dan integritas seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin yang diterima oleh rakyat yang dipimpinnya. Kembali kita saksikan betapa banyak pemimpin yang mengaku wakil rakyat ataupun pejabat publik justru tidak memiliki integritas sama sekali. Karena apa yang diucapkan dan dijadikan ketika kampanye dalam pemilu tidak sama dengan yang dilakukan ketika sudah nyaman di kursinya. Paling tidak, menurut Ken Blancard dan kawan-kawan, ada sejumlah ciri-ciri dan nilai yang muncul dari seorang pemimpin yang memiliki hati yang melayani, yaitu tujuan utama seorang pemimpin adalah melayani kepentingan mereka yang dipimpinnya. Orientasinya adalah bukan untuk kepentingan diri pribadi golongan, tapi justru kepentingan publik yang dipimpinnya. Seorang pemimpin memiliki kerinduan untuk membangun dan mengembangkan mereka yang dipimpinnya sehingga tumbuh banyak pemimpin dalam kelompoknya. Hal ini sejalan dengan buku yang ditulis oleh John Maxwell berjudul Developing the Leaders Around You. Keberhasilan seorang pemimpin sangat tergantung dari kemampuannya untuk membangun orang-orang di sekitarnya.
Karena keberhasilan sebuah organisasi sangat tergantung pada potensi sumber daya manusia dalam organisasi tersebut. Jika sebuah organisasi atau masyarakat mempunyai banyak anggota, dengan kualitas pemimpin organisasi atau bangsa tersebut akan berkembang dan menjadi kuat. Pemimpin yang melayani memiliki kasih dan perhatian untuk mereka yang dipimpinnya. Kasih itu mewujud dalam bentuk kepedulian akan kebutuhan, kepentingan, impian, dan harapan dari mereka yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memiliki hati yang melayani adalah akuntabilitas atau akuntabel. Istilahnya, akuntabilitas adalah berarti penuh tanggung jawab dan dapat diandalkan. Artinya, seluruh terkaitan pikiran dan tindakannya dapat dipertanggungjawabkan pada publik atau kepada setiap anggota organisasinya. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang mau didengar, mau mendengar setiap kebutuhan, impian, harapan dari mereka yang dipimpin. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang dapat Yang kedua adalah metode kepemimpinan. Kepala yang melayani. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki hati atau karakter semata, tapi juga harus memiliki serangkaian metode kepemimpinan agar dapat menjadi pemimpin yang efektif. Banyak sekali pemimpin memiliki kualitas dari aspek yang pertama, yaitu karakter dan integritas seorang pemimpin. Tetapi ketika menjadi pemimpin formal, justru tidak efektif sama sekali, karena tidak memiliki metode kepemimpinan yang baik. Contoh adalah para pemimpin yang diperlukan untuk mengelola mereka yang dipimpinnya. Tidak banyak pemimpin yang memiliki metode kepemimpinan ini, karena hal ini tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah formal. Keterampilan seperti ini disebut dengan soft skill atau personal skill. Dalam salah satu artikel di economical.com ada sebuah ulasan berjudul Can Leadership Be Taught? Dibahas bahwa kepemimpinan dalam hal ini metode kepemimpinan dapat diajarkan sehingga melengkapi mereka yang memiliki karakter kepemimpinan. Sekian presentasi dari saya, Raffi Rahadi Firmansyah, NBI 1151900-254, kelas E, Ilmu Komunikasi, Untak, Surabaya.